Halo semuanya, selamat datang di kelas 10. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Topik yang akan kita pelajari pada bahasan kali ini, yang pertama, kita akan mengingat kembali apa itu persamaan linear satu variabel. Kemudian, kita akan belajar tentang nilai mutlak. Apa itu nilai mutlak, serta ilustrasinya bagaimana. Kemudian nanti kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. Nah, nanti akan ada latihan soal yang harus kita pelajari. Nah, masih ingatkah kalian dulu di SMP kita pernah belajar tentang persamaan linear satu variabel? Nah, bentuknya seperti apa? Nih, contohnya ini. X tambah 1 sama dengan 5. 13 dikurangi Z sama dengan 2. Nah, itu adalah contoh dari persamaan linear satu variabel. Oke. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, kita lihat di situ tanda penghubungnya sama dengan, ya namanya juga persamaan, berarti tandanya sama dengan. Kemudian variabel atau si peubahnya, si hurufnya ya, di situ cuma ada satu, X aja. Terus yang satu lagi Z saja atau Y saja gitu. Kemudian apa lagi? Nah, ini pangkat atau derajat variabelnya 1. Artinya apa? X pangkat 1, Z pangkat 1, atau Y pangkat 1. Jadi kalau misalnya ada X kuadrat, berarti itu bukan persamaan linear satu variabel. Oke. Sekarang kita masuk ke nilai mutlak. Nah, bentuk dari mutlak itu seperti ini. Nih, ada garis di antara X. Nah, itu dibacanya adalah mutlak dari X. Nah, mutlak dari X ini itu ada dua definisinya. Yang pertama, X-nya bernilai positif ketika X-nya lebih besar sama dengan 0. Dan satu lagi, X-nya bernilai negatif kalau X-nya kurang dari 0. Gitu. Maknanya seperti ini kalau diilustrasikan. Kalau mutlak X itu adalah jarak antara titik X dengan titik 0. Nih contohnya, di sini ada suatu diagram kartesius, ada yang mendatar sumbu X dan yang naik itu yang vertikal adalah sumbu Y. Nah, di sini misalkan kita punya nilai X-nya itu 4. Nah, berarti titiknya di situ ya, yang pink itu. Oke, sekarang jarak dari titik 4 ke 0. Ini 4 satuan. Nah, ketika mutlak dari X, berarti mutlak dari 4 sama dengan 4. Oke, begitu. Contoh yang lain, misalnya kita punya nilai X-nya itu min 4. Berarti titiknya yang ini ya, yang di sebelah kiri. Oke, di situ ada titik X sama dengan min 4. Nah, jaraknya ke 0 berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jaraknya adalah 4. Nah, ketika kita mutlakkan, mutlak dari min 4, mutlak min 4 itu sama dengan 4. Nah, berarti sama-sama ketika X-nya positif, X-nya negatif, ketika keduanya dimutlakkan, hasilnya itu tetap positif, mutlak 4. Begitu. Yang bagian B, makna dari mutlak X min Y adalah jarak antara titik X dengan titik Y. Nah, misalkan kita punya mutlak 4 kurang 6. Ya. Mutlak 4 kurang 6. Oke. Kita lihat di sini berarti ada X-nya 4. Oke, 4 dan satu lagi titiknya di 6. Oke. 4 kurangi 6 itu negatif 2. Oke, mutlak dari negatif 2 itu 2 karena di sini jaraknya 2. Ingat kan kalau jarak itu tidak ada yang negatif, semua jarak bernilai positif. Nah, sekarang kita bahas tentang persamaan nilai mutlak. Ini bentuknya adalah suatu persamaan linear satu variabel yang tadi kita bahas, tapi dia memuat nilai mutlak.
Nih contohnya bentuknya seperti ini. Ada mutlak AX ditambah B sama dengan K, dimana K-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Ingat ya yang tadi jarak itu. Karena jarak tidak ada yang positif, berarti si K-nya itu selalu lebih besar sama dengan 0. Bagaimana untuk menyelesaikan sebuah persamaan nilai mutlak? Nah, di sini ada dua solusi untuk menyelesaikan yang bentuknya ini ya, yang satu mutlak dan yang satu konstanta. Solusi yang pertama, kita misalkan AX ditambah B itu sama dengan K. Solusi keduanya, kita ubah si K tadi menjadi negatif. Oke, negatifnya. Biar lebih terbayang, kita langsung ke contoh soal aja ya. Di sini ada beberapa contoh soal tentang persamaan yang memuat nilai mutlak. Oke, soal yang pertama itu bentuknya yang seperti tadi ya, soal kedua, kemudian ini ada beberapa bentuk. Bagaimana penyelesaiannya? Kita coba selesaikan. Soal yang pertama, mutlak 2x min 5 sama dengan 7. Oke, kita pakai cara yang tadi ya, yang ada solusi 1 dan solusi 2. Oke. Solusi pertama, kita buat menjadi 2x min 5 sama dengan 7. 7-nya positif ya. Oke. Seperti yang kita ketahui, menyelesaikannya seperti cara aljabar yang sudah pernah kita waktu SMP ya. Oke. Kita kelompokkan yang mengandung X semua dan yang tidak mengandung X kita pisahkan, tidak semua. Oke, di sini berarti kita pindahkan min 5-nya itu ke sebelah kanan. Oke, asalnya di sini pengurangan, pindah ke sebelah kanan menjadi penjumlahan. Berarti 2x sama dengan 7 plus 5. Oke, kemudian ini 7 tambah 5, oke, 12. Kemudian, nah untuk mendapatkan X saja berarti si 2-nya yang 2X itu pindah ke bawah 12 menjadi 12 per 2. Oke, 12 dibagi 2 adalah 6. Dapat solusi yang pertama, nilai X yang pertama. Sekarang kita mencari kemungkinan yang kedua, solusi kedua. Kalau tadi 7-nya positif, sekarang kita buat menjadi 2x min 5 sama dengan min 7. Oke. Sama, min 5-nya kita pindahkan ke kanan menjadi 2x sama dengan negatif 7 ditambah 5. Oke, negatif 7 ditambah 5 adalah negatif 2. Oke, dapat 2x sama dengan min 2. Untuk mendapatkan x berarti min 2 dibagi 2. Min 2 dibagi 2 min 1 atau negatif 1. Oke, sehingga himpunan penyelesaian dari soal nomor 1 adalah min 1 atau negatif 1,6. Jadi boleh X-nya itu negatif 1 atau 6. Kenapa negatif 1 duluan yang ditulis? Biasanya kita tulisnya dari angka yang paling kecil dulu. Paling kecil kan negatif 1 ya. Nah, maka kita tulisnya negatif 1,6. Soal yang kedua ini mirip dengan soal yang pertama ya. Kita berarti membutuhkan dua solusi. Solusi pertama, 3 dikurangi Y sama dengan 1. Oke. Berarti yang mana yang dipindah? Ya, betul, yang dipindah adalah yang 3. Di situ di depannya kan ini 3-nya positif ya. Kalau positif berarti pindah ke kanan berarti akan menjadi negatif atau kurang 3. Ya, di situ berarti tinggal negatif Y sama dengan 1 min 3. Oke. Berarti negatif Y sama dengan 1 dikurangi 3 adalah negatif 2. Oke. Nah, agar Y-nya positif, oke, berarti kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Oke. Y kali negatif min Y dikali negatif 1 sama dengan Y. Negatif 2 dikali negatif 1 sama dengan 2 gitu ya. Jadi negatif-negatif kalau kita balik menjadi positif-positif ya. Y sama dengan 2. Itu solusi yang pertama. Kemudian solusi yang kedua, mencari nilai Y yang kedua.
Kalau tadi 3Y sama dengan 1, sekarang berarti 3 min Y sama dengan min 1. Oke, min Y sama dengan min 1 kurang 3. 3-nya pindah ya. Kemudian di bawahnya min Y sama dengan min 1 min 3 berarti min 4. Oke. Sama tadi untuk menjadi Y-nya positif berarti kita kalikan dengan negatif 1. Berarti Y sama dengan 4. Nah, himpunan penyelesaiannya maka Y-nya 2 atau 4 atau ditulis di situ dengan kurung kurawal ya 2,4 artinya 2 atau 4. Soal ketiga ini, nah ini ada variasi sedikit, ada tambahan ya. Kalau tadi di sebelah kirinya itu bentuk mutlak semua, nah di sini setelah bentuk mutlak itu ada konstanta, ada tambah 1, nah baru sama dengan 5. Ini gimana caranya? Kita kelompokkan dulu yang mutlak-mutlak dan yang tidak mutlak saja. Oke, berarti di sini si plus satunya itu, tambah satunya itu kita pindahkan ke sebelah kanan. Asalnya penjumlahan pindah ke kanan menjadi pengurangan. Berarti di situ jadi mutlak 9 tambah X sama dengan 5 min 1. Oke, 5 kurang 1. 5 kurang 1, 4. Berarti kita punya soal itu sama dengan mutlak 9 ditambah X sama dengan 4. Nah, barulah di sini kita cari solusi nilai X-nya. Oke, solusi yang pertama, 9 tambah X sama dengan 4. 4-nya positif ya. Oke, berarti 9 pindah ke sebelah kanan menjadi X sama dengan 4 min 9. Di sini berarti 4 dikurangi 9, negatif 5. Nah, berarti dapat nilai pertama, X-nya adalah negatif 5. Cari X yang kedua, solusi kedua. 9 tambah X sama dengan min 4. Oke, negatif 4 ya. Tadi positif, sekarang negatif. Berarti 9-nya pindah sama ke kanan, menjadi X sama dengan negatif 4 dikurang 9. Negatif 4 dikurang 9, negatif 13. Berarti X yang kedua kita dapat negatif 13 ya. Oke, berarti himpunan penyelesaiannya negatif 13, negatif 5. Nilai X-nya negatif 13 atau negatif 5. Soal yang nomor 4 ini sedikit berbeda ya bentuknya, jenisnya. Kita lihat di sini, di sebelah kirinya itu ada mutlak 2X min 1. Sebelah kanannya juga bentuknya mutlak, mutlak 2 min 3X. Nah, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, kita harus mengkuadratkan kedua ruasnya. Yang sebelah kiri menjadi 2X min 1 kuadrat. Sebelah kanan 2 min 3X kuadrat. Oke, kalau kuadrat begini artinya 2X min 1 dikali 2X min 1. Sebelah kanan juga sama, 2 min 3X dikali 2 min 3X. Nah, dulu pernah kan belajar waktu SMP, kita pakai aturan pelangi. Pertama, 2X kali 2X sama dengan 4X kuadrat. Lalu 2X kalikan dengan negatif 1. Hasilnya negatif 2X. Lalu negatif 1 dikalikan dengan 2X, hasilnya negatif 2X. Terakhir, negatif 1 dikali negatif 1, hasilnya positif 1. Sebelah kanan juga sama, pakai prinsip pelangi. 2 kali 2, 4. Lalu 2 kalikan dengan negatif 3X yang ujung. Berarti negatif 6X. Lalu yang tengah negatif 3X kali 2, hasilnya negatif 6X. Terakhir negatif 3X dikali negatif 3X, hasilnya positif
9x kuadrat. Nah, lalu kita operasikan suku-suku yang sama ya. Di sini yang samanya sebelah kiri adalah negatif 2x dengan negatif 2x. Oke, negatif 2x dikurang 2x, hasilnya adalah negatif 4x. Tambah satunya tetap. Lalu yang sebelah kanan 4. Nah, di sini negatif 6x dikurang negatif 6x. Negatif 6 dikurang negatif 6, negatif 12x. Tambah 9x kuadrat, tetap ya, karena nggak ada temannya. Oke, sekarang setelah seperti ini, kita pindahkan semua dari ruas kanan ke ruas sebelah kiri. Oke, pertama ya 4x kuadrat. Nah, yang pertama dipindah adalah 9x kuadrat asalnya. Penjumlahan pindah ke sebelah kiri jadi pengurangan, negatif 9x kuadrat. Lalu situ min 4x, negatif 2x dipindah menjadi tambah 2x. Lalu tambah 1, 4 pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 4. Operasikan 4 dikurangi min 9, min 5x kuadrat. Min 4 ditambah 12 plus 8x. Kemudian 1 dikurangi 4, negatif 3. Setelah ini, persamaan yang tadi, yang negatif 5x kuadrat ditambah 8x dikurangi 3 sama dengan 0, kita harus mencari faktor-faktornya. Ini menggunakan rumus ABC, di mana si A itu kita peroleh dari koefisien suku pertama yang kuadrat, di mana itu A-nya adalah negatif 5, B-nya positif 8, dan C-nya negatif 3. Lalu masukkan ke rumus yang ini. Yang pertama, untuk X yang 1 ya, X1. Itu rumusnya negatif B ditambah akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Langsung masukin aja. X1 itu negatif 8 ya, berarti negatif dari B-nya itu 8 ditambah akar dari B-nya ganti sama 8 kuadrat. Kemudian ini kurang 4, A-nya negatif 5, C-nya negatif 3 ya. Jadi 4 kali negatif 5 kali negatif 3 per 2 dikali A. A-nya tadi negatif 5. Lalu operasikan. X1 sama dengan negatif 8 tambah 8 kuadrat. 8 kali 8, 64. Lalu di sini ada 4 dikali 5 dikali 3. Oke, negatif kali negatif positif ya. Berarti 4 kali 5 20, 20 kali 3 60 ya. Jadi 64 kurang 60 sama dengan 2, sama dengan maksud saya dibagi 2 dikali negatif 5, negatif 10. Nah, operasikan lagi. Negatif 8 ditambah akar dari 4. 64 kurangi 60 ya, akar 4 per negatif 10. Lalu sama dengan negatif 8 ditambah akar dari 4, 2 per negatif 10. Operasikan lagi. Negatif 8 tambah 2 negatif 6 per negatif 10. Ada negatif dibagi negatif, berarti sama dengan positif per positif ya. Jadi 6 per 10. Disederhanakan, masing-masingnya dibagi 2. 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Kita dapat X yang pertama yaitu 3 per 5. Sekarang kita cari nilai X yang kedua.
masih dari persamaan yang sama, nilai A, B, C-nya masih sama. Rumusnya sekarang diganti menjadi negatif B kurang. Nah, kalau yang tadi itu tambah, nah di sini yang keduanya itu menjadi kurang. Akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Kita ganti B-nya jadi 8, kemudian kurang, sama 8 kuadrat, dikurangi 4, oke, min 5, min 3. Tetap sama ya, operasikan seperti yang tadi, kita peroleh bahwa negatif 8 kurang dari akar 64 min 60 per min 10. Operasikan lagi, negatif 8 min akar 4 per min 10. Negatif 8 dikurang 2 per negatif 10. Negatif 8 dikurangi 2. Negatif 10. Negatif 10 dibagi negatif 10. Jawabannya adalah 1. Nah, kita peroleh bahwa X2-nya adalah 1. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaian dari soal nomor 4 adalah 3/5 atau 1. Soal yang kelima. Di sini ada jenis campuran, di mana ruas kirinya itu bentuknya mutlak dan yang kanan itu bukan mutlak, tetapi ada variabelnya ya di situ. Oke, cara penyelesaiannya seperti ini. Kita misalkan kondisi pertama, jika 5x ditambah 1 lebih besar dari 0. Oke. Maka si nilai mutlak dari 5x ditambah 1 adalah 5x ditambah 1. Artinya ini kita misalkan yang positif ya, yang lebih besar dari 0. Berarti di situ kita masukkan 5x tambah 1 sama dengan 2x min 2. Oke, kita operasikan aljabar, kelompokan. 2x-nya pindah ke sebelah kiri, menjadi 5x kurang 2x sama dengan min 2 tambah 1 pindah ke kanan, jadi kurang 1. 5x kurang 2x, 3x sama dengan negatif 2 dikurang 1, negatif 3. Berarti x sama dengan negatif 1. Oke, kita peroleh x yang pertama adalah negatif 1. Setelah ini kita harus mengecek, memeriksa syaratnya. Tadi syaratnya adalah harus lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, 5x ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. Dari sini kita peroleh bahwa x lebih besar sama dengan, ini satunya pindah ke sebelah kanan, asalnya tambah menjadi kurang ya, jadi negatif 1, kemudian 5-nya itu yang dari 5x pindah ke bawah jadi 1/5. Nah, sehingga syaratnya adalah itu, x harus lebih besar dari negatif 1/5. Nah, sedangkan kita lihat x-nya itu negatif 1. Nah, negatif 1 ini kurang dari kan, nilainya lebih kecil dari negatif 1/5 ya, karena lebih besar kan. Negatif itu semakin besar nilainya semakin kecil gitu kan, semakin besar angkanya. Nah, maka karena ini tidak memenuhi syarat, si negatif 1 ini bukan himpunan penyelesaian. Kondisi yang kedua, kita ambil bahwa nilainya itu kurang dari 0 atau solusi yang negatif. Kita misalkan jika 5x tambah 1 kurang dari 0, maka mutlak dari 5x tambah 1 itu sama dengan negatif dari 5x tambah 1 ya. Itu karena ada kurung, kita kalikan si negatifnya ke dalam bilangan-bilangan yang di dalam kurung.
negatif kali 5x, berarti jadi negatif 5x. Kemudian negatif kali positif 1, jadi negatif kali positif negatif 1. Setelah itu, berarti kita masukkan. Yang dipakainya adalah negatif 5x min 1 sama dengan 2x min 2. Nah, itu kita operasikan aljabar ya. Berarti 2x-nya pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 5x kurang 2x sama dengan negatif 2. Tadi negatif 1 pindah ke sebelah kanan menjadi tambah 1. Berarti negatif 5 dikurangi 2 berarti negatif 7 ya. Berarti negatif 7x sama dengan tadi teh negatif 2 ditambah 1 berarti negatif 1. Makanya nilai x-nya adalah negatif 1 dibagi negatif 7. Hasilnya 1/7. Oke. X yang kedua segitu. Kita cek dengan syaratnya. Syaratnya tadi adalah 5x tambah 1 kurang dari 0. Nah, kita tahu syaratnya bahwa x kurang dari negatif 1/5. Prinsipnya tadi ya, seperti tadi. Cuman tandanya ini kurang dari. Kita lihat, x-nya adalah 1/7. 1/7 dengan negatif 1/5 lebih besar mana? Lebih besar 1/7 ya. Sedangkan syaratnya x-nya harus kurang dari. Berarti lagi-lagi yang ini tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, berarti x-nya bukan penyelesaian. Dari kedua yang tadi, dua-duanya bukan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Atau dapat ditulis dengan kurung kurawal saja tanpa ada isinya ya. Oke, artinya tidak ada x yang memenuhi untuk soal yang nomor 5 ini. Kesimpulannya, untuk menyelesaikan persamaan linear nilai mutlak, ada 3. Yang pertama, ketika kondisi soalnya adalah mutlak dan koefisien. Solusinya ada 2. Yang pertama, yang bernilai positif, dan yang kedua, yang bernilai negatif. Kemudian, jenis soal yang kedua, ketika mutlak dan mutlak. Caranya adalah mengkuadratkan kedua ruas, kiri dan kanannya. Sedangkan yang ketiga, itu campuran. Ada mutlak dan ada non-mutlak. Itu harus dimisalkan nilai positif dan negatif, kemudian harus dicek syaratnya. Topik selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang pertidaksamaan linear satu variabel yang memuat nilai mutlak. See you!